Di tengah hutan yang lebat, jauh dari hiruk-pikuk manusia, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Tupan. Rambutnya telah memutih, kulitnya legam terbakar matahari, namun matanya masih tajam, penuh cerita. Bertahun-tahun ia tinggal sendiri, berteman dengan pepohonan, hewan liar, dan sunyi yang setia menemani. Tak ada yang tahu pasti mengapa ia memilih hidup di sini. Sebuah kisah yang tersembunyi di balik desiran angin dan bayang-bayang pepohonan. Perjalanan ini saya mulai dari sebuah jalan setapak yang masuk ke dalam hutan kecil. Pepohonan di kanan dan di kiri menciptakan lorong alami yang teduh dan sejuk. Di sebelah kanan terlihat jurang yang cukup dalam, menambah kesan sunyi dan tersembunyi dari perjalanan ini. Langkah demi langkah saya semakin jauh ke dalam hutan. Suasana semakin sepi. Hanya suara burung dan gemerisik daun yang menemani. Udara begitu segar. Aroma tanah basah bercampur dengan harum dedaunan yang khas. Sesekali saya melihat jejak kaki hewan liar yang melintasi jalan ini sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya saya sampai di sebuah rumah kecil yang sederhana, berdiri sendiri di tengah hutan, tanpa ada tetangga di sekitarnya. Rumah ini dihuni oleh sepasang lansia, Pak Tupan dan istrinya. Rumah kecil ini terlihat tua, namun tetap kokoh meski sederhana. Dindingnya berwarna kusam. Atapnya yang seadanya nampak mulai lapuk di beberapa bagian. Di samping rumah terdapat kandang kambing yang sudah mulai miring, seakan siap roboh kapan saja. Seekor kambing tua mengembik lemah, menatap saya dengan mata penuh keheranan. Di sekeliling rumah, pohon-pohon besar menaungi, memberikan kesejukan sekaligus kesunyian yang mendalam. Angin berhembus lembut, membuat daun-daun kelapa bergesekan menciptakan suara alami yang menenangkan. Pak Tupan, seorang pria berusia 70-an tahun, adalah seorang penderes kelapa yang masih kuat memanjat pohon-pohon tinggi untuk mengambil air nira. Setiap hari, beliau memanjat hingga 22 pohon kelapa. 11 pohon di pagi hari dan 11 pohon lagi di sore hari. Dengan tubuhnya yang renta namun tetap bertenaga, beliau mengumpulkan air nira untuk kemudian diolah menjadi gula kelapa. Saya membayangkan dia mulai mendaki batang pohon yang tinggi dengan keterampilan luar biasa. Dan saya membayangkan kalau naik pohon kelapa kakinya mengapit erat pohon, tangannya sigap meraih tali pengikat wadah nira. Dalam beberapa menit beliau sudah berada di puncak dengan gerakan lincah mengambil nira segar dari setiap bunga kelapa yang ia sadap. Biasanya setelah mengumpulkan air nira, Pak Tupan bersama istrinya tiap hari mulai memasak nira di tungku yang sederhana. Tungku itu terbuat dari tanah liat yang sudah menghitam oleh celaga. Dengan penuh kesabaran, mereka terus mengaduk cairan manis itu hingga mengental dan akhirnya menjadi gula kelapa. Bau harum khas gula yang sedang dimasak memenuhi udara, bercampur dengan aroma asap kayu yang terbakar. Pekerjaan ini dilakukan tanpa henti, karena jika terlalu lama dibiarkan, gula bisa mengeras dan sulit untuk dicetak. Saya melihat tangan mereka yang sudah berkerut dan penuh bekas luka kecil, tanda perjuangan bertahun-tahun mengolah gula kelapa dengan cara tradisional.
Setiap seminggu sekali hasil olahan gula kelapa ini dibawa ke pasar oleh Ibu Tupan. Saya juga membayangkan Ibu Tupan dengan langkah perlahan. Beliau berjalan kaki sejauh 3 km untuk menjual hasil jerih payah mereka. Tidak ada kendaraan, hanya tenaga dan keteguhan hati yang menopang perjalanan mereka. Di perjalanan saya membayangkan betapa sulitnya jalan yang harus mereka tempuh. Melewati jalan berbatu dan menanjak menaiki bukit sebelum akhirnya tiba di pasar. Di rumah kecil ini kehidupan berjalan dengan sangat sederhana. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang menjadi penerang di malam hari. Saat matahari tenggelam, kegelapan menyelimuti seluruh area. Tanpa satupun lampu jalan yang menerangi. Saya merasakan sendiri bagaimana gelapnya malam di sini, tanpa listrik. Hanya cahaya remang-remang dari lampu minyak yang berkedip tertiup angin. Di luar rumah, suara jangkrik dan serangga malam menjadi latar belakang keheningan yang begitu mencekam. Saya membayangkan betapa sulitnya hidup tanpa kemudahan yang biasa kita nikmati di perkotaan. Untuk kebutuhan air, mereka harus berjalan sejauh 1 kilometer, memikul ember besar berisi air alami yang mereka ambil dari sumber mata air. Tapi bagi Pak Tupan dan istrinya, ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang sudah mereka jalani selama puluhan tahun. Inilah kehidupan Pak Tupan dan istrinya, pasangan lansia yang hidup dalam kesederhanaan di tengah hutan. Dengan kerja keras dan ketulusan, setiap hari mereka berjuang menjalani kehidupan yang mungkin tampak berat bagi banyak orang. Namun tetap mereka jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya merasa sangat terinspirasi oleh perjuangan mereka. Melihat langsung bagaimana ketekunan dan keikhlasan menjadi bagian dari keseharian mereka. Saya pun merenung, menyadari betapa banyak hal yang sering kita anggap remeh di kehidupan modern. Sementara ini, setiap tetes air, setiap genggam gula kelapa adalah hasil dari kerja keras yang tiada henti.